Hai, namaku Aca. Aku mahasiswi salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Dari kecil, aku lahir dan besar di Jogja. Aku mau cerita pengalamanku bertahun-tahun lalu, pas aku masih kecil. Dari kecil, aku emang sering ngalamin hal-hal yang bisa dibilang agak mistis ya. Ya namanya orang Jawa, apalagi orang tuaku sendiri memang kejawen. Banyak hal-hal di luar nalar yang kadang aku alamin, tapi benar-benar gak logis ketika diceritain ke orang lain. Kejadian ini adalah salah satu kejadian yang benar-benar gak bisa aku lupain. Bahkan buat nyeritain ulang kisah ini, aku masih selalu takut karena kebayang-bayang. Jadi waktu kecil itu, aku suka main petak umpet sama teman-teman di desaku. Ya zaman dulu, masih belum ada HP, belum ada Android. Jadi ya kita mainnya petak umpet, kelereng, lompat tali. Ya pokoknya mainan-mainan yang ngeharusin kita bersosialisasi langsung lah sama teman-teman. Kalau kalian seumuranku pasti pernah ngerasain. Aku main petak umpet sekitar jam 5 sore sama 5 temanku yang lain. 3 orang itu tetangga rumahku, sementara 1 orang lainnya itu adik kandungku, Mela, sama satunya itu sepupuku, namanya Rizka. Kita mainnya cuma di depan rumah sih. Jadi di depan rumahku itu kayak ada halaman luas banget. Nah di depan halaman itu tuh ada semacam sungai atau saluran irigasi ya. Pokoknya kalau mau masuk ke area rumahku harus ngelewatin sebuah jembatan kecil. Terus di pinggiran sungai itu ada 3 pohon kelapa yang letaknya tuh deketan. 2 pohon di samping itu tumbuh normal ke atas kayak biasanya. Sedangkan pohon yang tengah itu aneh banget karena bentuknya doyong. Namanya anak kecil ya, kalau udah main suka lupa waktu. Kalau nggak diteriakin suruh pulang ya nggak bakalan pulang. Terus nih karena kalah suit, waktu itu giliran aku yang jaga dan yang lain pada ngumpet. Setelah nyari-nyari akhirnya 4 orang ketemu, tinggal 1 orang yang belum ketemu. Ya sepupuku si Rizka ini. Terus ya karena udah hampir maghrib dan Rizka gak ketemu-temu, aku minta tolong temen yang lain buat ikut nyariin. Kita nyariin Rizka, manggil-manggil namanya tapi gak juga ketemu. Terus karena gak ketemu juga, aku akhirnya bilang ke ibuku kalau si Rizka ini hilang. Ya ibuku kaget dong, apalagi kejadiannya tuh pas banget menjelang maghrib. Ibuku langsung nyuruh aku ke rumah Rizka. Rumah Rizka ini ada di sebelah rumahku. Jadi kalau mau ke sana aku harus ngelewatin jembatan kecil. Posisinya pas itu pas banget maghrib. Jadi waktu aku jalan di jembatan itu, aku suara cewek cekikian gitu. Terus pas aku lihat ke sekeliling, aku kaget banget pas lihat ke arah pohon dan ngeliat ada seseorang berambut panjang duduk di pohon itu sambil goyang-goyangin kepala. Aku sontak lari ngejauh dari jembatan itu untuk ke rumah Rizka. Sampai di rumah Rizka, Pak D sama budiku bingung. Terus mereka nanyain Rizka. Dikiranya Rizka lagi di rumahku. Kan si Rizka ini emang biasanya ke rumahku. Hampir setiap hari dia main sama aku. Karena kita kan juga seumuran. Aku cerita ke orang tuanya Rizka sambil ngos-ngosan karena habis lari. Kemudian mereka langsung ke rumahku. Nah ternyata orang tua teman-temanku ini juga ke rumahku. Mereka pada nanyain kronologi kejadiannya. Oh ya, pas aku balik ke rumah sama Pak D dan Bude, perempuan rambut panjang itu masih di pohon doyong. Dia kayak manggil-manggil aku, tangannya kayak gapai-gapai gitu sambil senyum. Aku takut banget. Aku sembunyi di balik badan budiku. Pas sampai rumah, aku cerita sama mereka. 4 temanku yang lain juga ikut cerita. Rumahku ramai banget orang. Akhirnya semua pada nyariin Rizka. Semua pada mikir kalau Rizka ketiduran pas lagi sembunyi. Aku juga disuruh bapak buat ikutan nyari. Tapi aku gak mau karena takut ketemu sama cewek yang di pohon kelapa itu. Terus aku bisik-bisik ke bapak. Pak,
pohon doyong itu tuh ada cewek rambut panjang pakai baju putih dan mukanya tuh serem banget. Bapakku langsung kaget dan tiba-tiba dia pergi ke dapur ngambil jerigen. Tahu nggak sih jerigen? Itu loh tempat kalau kita beli minyak goreng atau minyak tanah. Zaman dulu pasti semua rumah punya yang namanya jerigen. Apalagi dulu jarang ya yang namanya kompor gas. Setelah ambil jerigen, Bapak langsung ke halaman rumah di dekat pohon kelapa itu. Bapak nabuh-nabuh jerigen sambil manggil-manggil Rizka. Dan orang-orang yang lainnya juga ngambil peralatan dapur yang sekiranya bisa ditabur. Nah, pas suara itu semakin kencang, tiba-tiba bapaknya Rizka nemuin Rizka di pinggir sungai dalam keadaan linglung. Dan itu tuh parah banget. Jadi badan Rizka itu kayak berlendir gitu loh. Dan lebih parahnya lagi, di sekitar Rizka ini banyak kotoran manusia. Posisinya tuh pas banget di bawah pohon kelapa doyong di pinggir sungai. Pas waktu aku keluar, cewek berambut panjang itu udah gak ada lagi di sana. Tapi pas waktu Rizka dipopong, cewek itu ada di sebelah Rizka, yang ngikutin Rizka. Sampai akhirnya ada salah satu tetanggaku, dan kebetulan dia memang ustadz di desaku. Tetanggaku itu kayak ngaji gitu di sebelah Rizka. Terus cewek rambut panjang itu pergi sambil kayak senyum gitu loh ke aku. Aku langsung sembunyi di balik badan ibuku. Sampai sekarang aku nggak tahu sih fungsi dari jerigen itu apa. Tapi kalau kata bapak sih, makhluk yang aku lihat itu namanya wewe gombel. Hantu yang suka nyembunyiin anak kecil, terus suka ngasih makan, tapi kayak pakai kotoran manusia gitu. Kebayang nggak sekalian? Dan katanya lagi, wewe gombel itu tuh takut sama suara tabuhan jerigen atau peralatan dapur yang lainnya. Rizka ditemukan dalam keadaan linglung. Dia cuma diam dan susah bicara. Seingatku tuh butuh waktu lama sampai Rizka bisa ngomong lagi. Ada beberapa hari si Rizka ini demam dan nangis-nangis aja tanpa bisa ngomong. Dan keluargaku nyoba buat stay di rumah dia, ngaji tiap malam karena kita yakin hilangnya Rizka ini pasti ada sangkut pautnya sama makhluk halus. Kalau menurut kalian gimana guys? Masuk akal nggak sih kalau wewe gombel itu takut sama tabuhan jerigen atau peralatan dapur yang lainnya? Atau ada yang pernah punya pengalaman lain tentang hantu wewe gombel ini? Komen di bawah ya.